Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Rizal di Speaking 2. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit yang biasa deh kayaknya oleh kalian tentang telling a story. Nah, di telling a story di sini kita seharusnya itu sudah tahu banyak cerita ya. Nah, Mr. Rizal akan kasih tips untuk how to speak or tell about a story. Nah, di telling story di sini itu ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk speak about that. Yang pertama yaitu harus tahu alurnya atau know the plot. Jadi, kalian harus tahu the plot of the story. Plot of the story. Jadi, alurnya itu bagaimana? Jadi, cerita dari awal hingga ke konflik, hingga ke akhir itu bagaimana. Kalian harus tahu story-nya. Nah, seumpama kalian mau menceritakan tentang bawang putih, bawang merah. Kalian harus tahu dulu. Nah, dari awal itu bagaimana, konfliknya ada di mana, kemudian akhirnya itu bagaimana, endingnya bagaimana. Oke, so the first thing is about the plot of the story. Yang kedua yaitu adalah pemeran cerita. Jadi kita harus tahu siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, atau kita bisa bilang role player. Jadi role playernya itu siapa aja sih, kayak gitu. Jadi seumpama ada bawang putih, ada bawang merah, ibunya bawang merah, ibunya bawang putih, ayahnya, dan semuanya kita harus tahu. Yang ketiga yaitu kalian harus mempersiapkan kosakata yang berhubungan dengan story tadi. So, you have to prepare about the vocabularies. Bawang putih apa bahasa Inggrisnya, bawang merah apa bahasa Inggrisnya, tidak usah dibahasa Inggriskan ya. Kalau cerita Nusantara tidak usah, tidak perlu. Cuman kalau memang harus dibahasa Inggriskan, silahkan dibahasa Inggriskan. Dan yang terakhir yaitu adalah pembawaan atau intonasi ceritanya. So remember, when you tell a story, let the audience feel what the story is. Jadi biarkan audiens itu merasakan daripada isi ceritanya, dan biar mereka itu bisa mendapatkan moral value daripada story tadi. Oke, itu adalah 4 yang harus kalian persiapkan. Nah, untuk telling story tersebut, Mr. Rizal punya beberapa adverbs yang biasa digunakan di telling a story. Yang pertama yaitu adalah once upon a time. Once upon a time itu sering sekali digunakan ketika kita menceritakan story atau cerita. Jadi once upon a time itu artinya suatu ketika, kayak gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya suatu ketika, kayak gitu. Yang kedua yaitu one day. Kalau one day itu suatu hari. One day, jadi kalau once upon a time itu biasanya paling awal cerita. Kalau one day itu di pertengahan cerita, biasanya seperti itu. Nah, selain itu kalian bisa juga bilang dahulu kala. Dahulu kala dalam bahasa Inggrisnya adalah long time ago. Jadi long time ago, sudah benar-benar dahulu. Itu ya. Selanjutnya kalau mau bilang tiba-tiba, bahasa Inggrisnya adalah suddenly. Suddenly. Suddenly he came. Tiba-tiba dia datang. Next, selanjutnya yaitu directly. Directly itu artinya adalah secara langsung. Jadi, directly, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian cuma mau bilang dulu, maka bahasa Inggrisnya adalah formally. Formally. Kemudian, kalau seandainya mau bilang pada waktu itu, maka bilangnya at the moment atau at that moment. Atau bisa bilang at that time. At the moment, at that time, intonasi ya. Kalau mau bilang beberapa saat kemudian, maka bilangnya a few moments later. Jadi kayak gitu, a few moments later. A few moments later. Beberapa saat kemudian. Next, a few days before. Jadi artinya adalah beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau mau bilang a few days before, yaitu artinya beberapa hari sebelumnya. Nah, ini yang sering, yaitu kalau mau bilang setelah itu. Jadi dalam cerita biasanya setelah itu. Nah, itu bahasa Inggrisnya bisa bilang afterwards. Kalau mau bilang oleh karena itu, kalian bisa bilang therefore. Ini yang sering digunakan dalam story ya. Jadi bukan biasanya that's why, tapi biasanya therefore. Bisa juga biasanya so that, tapi biasanya kita gunakan therefore. Nah, ini yang paling common ketika kalian mau bilang di saat, yaitu adalah when.
when the time comes, ketika waktunya sudah tiba. Dan yang terakhir yaitu adalah for a while, untuk sementara. Nah, itu adalah beberapa adverbs yang bisa membantu Anda untuk speak about or tell about a story. So, jangan lupa 4 tadi, 4 yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yaitu alur daripada ceritanya, atau kita bisa bilang the plot of the story. Yang kedua, the role player atau pemeran daripada ceritanya. Yang ketiga, don't forget the vocabulary. And the last one is about intonation. Okay? That's all for today's meeting. I hope you can enjoy my class and it will be useful for us together. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise, let's speak up.